Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kemudian melanjutkan kajian kita dalam mata kuliah bimbingan rohani pasien, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sikap seorang mukmin ketika sakit ataupun waktu sakit. Ya, yang pertama kita akan mengkaji tentang sikap seorang mukmin waktu sakit, tapi ini secara umum ya. Yang pertama ya, ada sikap yang menyebabkan si sakit datang ke pengobatan karena terpaksa. Jadi ketika seseorang yang sakit ya, itu ada kemudian orang yang datang ke pengobatan itu karena terpaksa ataupun tidak menghendaki bantuan. Jadi memang dia tidak tidak ingin ataupun tidak menghendaki terhadap pengobatan ataupun bantuan tersebut. Maka pengobatan tidak akan banyak manfaatnya ataupun mengalami kesulitan. Jadi sikap yang pertama itu ketika kemudian ada orang yang sakit tapi kemudian datang ke pengobatan itu terpaksa ataupun dia tidak menghendaki adanya bantuan pengobatan itu, sehingga kemudian yang terjadi nanti ya pengobatannya itu tidak bermanfaat ya, ataupun kemudian pengobatannya itu akan mengalami yang namanya kesulitan. Terus yang kedua adalah sikap yang menyebabkan sakit datang ke pengobatan ya, si sakit datang ke pengobatan karena mendapatkan pertolongan atau pengobatan. Jadi memang pasien ya ataupun orang yang sakit itu memang istilahnya ingin datang ke pengobatan itu memang ingin mendapatkan pertolongan ataupun mendapatkan pengobatan. Jadi berbeda. Kalau tadi yang pertama itu karena terpaksa ataupun tidak menghendaki, yang ini memang istilahnya memang dia itu memang ingin datang ke pengobatan tersebut ya, karena memang terdorong oleh keinginannya yang besar. Nah, kalau kemudian orang sakit seperti itu, maka akan mendapatkan manfaat dari setiap pengobatan yang diberikan kepadanya ataupun mudah sembuh. Jadi kalau kemudian kita datang ke pengobatan, kita terdorong keinginan yang besar untuk berobat, maka kemudian kita akan mendapatkan manfaat yang besar ya dari pengobatan itu, dan kemudian insya Allah ya akan mudah sembuh. Terus yang selanjutnya ya, ini ada beberapa sikap-sikap orang sakit ya. Selain sikap seorang ketika sakit ya, yang datang ataupun yang minta pengobatan tadi yang sudah kita kaji ya, hal yang lebih penting adalah sifat-sifat yang ada pada orang sakit ya. Ada penderita yang kemudian tenang dan stabil ya, jadi macam-macam ya. Ini sifat-sifat orang sakit itu macam-macam. Yang pertama, ada penderita yang tenang dan stabil ya. Ada pula yang kemudian cemas ya. Ada pula yang kemudian banyak gerak dan kemudian banyak bicara ya. Kemudian ada pula penderita yang kurang cerdas ya, cukup cerdas, sangat cerdas, dan kemudian seterusnya. Jadi sifat-sifat yang ada pada orang sakit itu ternyata banyak ya. Terus yang selanjutnya adalah sikap pasien waktu sakit akan menentukan proses kesembuhan. Bahkan kecemasan atau depresi yang ada pada diri pasien akan memperburuk keadaan pasien. Jadi sikap ya yang ada pada diri orang sakit ya, itu sangat menentukan sekali ya terhadap kesembuhan pasien ya. Kemudian ya kalau kemudian pasiennya itu mengalami cemas ya ataupun depresi ya dalam dirinya, itu justru maka akan memperburuk keadaan pasien. Jadi kita ketika sakit ya sebisa mungkin kita kemudian jangan cemas ataupun depresi ya. Di sini yang selanjutnya kita membahas tentang cemas dan juga depresi ya. Yang dimaksud kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang
apa ya istilahnya yang muncul ya dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan ya. Jadi orang yang kemudian cemas itu adalah gangguan dari perasaan ya yang diikuti ya perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam serta berkelanjutan. Jadi orang yang kemudian khawatir, takut ya, mendalam dan juga berkelanjutan, itulah yang kemudian disebut dengan kecemasan ya. Sedangkan depresi adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga hilangnya apa ya istilahnya ini salah ya, kegairahan hidup ya. Jadi orang yang cemas itu takut dan juga khawatir yang berlebihan ya, terutama bagi pasien ya, dia takut dan juga khawatir dengan sakitnya. Kemudian sedangkan orang yang depresi itu adalah murung, sedih, kemudian mendalam ya, sehingga kemudian hilang gairah hidup ya terhadap sakit yang kemudian dialami. Oleh karena itu, sikap seorang mukmin waktu sakit akan mempengaruhi berat dan ringannya sakit maupun mempengaruhi mudah dan ringannya proses pengobatan atau penyembuhan. Jadi sikap seorang yang mukmin yang sakit ya itu akan apa ya istilahnya mempengaruhi ringan ataupun mudahnya dari proses pengobatan ataupun penyembuhan. Jadi sikap ini sangat menentukan karena menentukan mudah dan juga tidaknya ya dalam pengobatan maupun penyembuhan itu sendiri. Namun yang lebih penting ya sikap seorang mukmin waktu sakit adalah berserah diri dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi apa ya istilah dibalik dari sikap-sikap seorang mukmin tadi ya yang lebih penting adalah orang yang sakit ya ataupun pasien itu bisa berserah diri dan juga meminta pertolongan kepada Allah, sebagaimana cerita Nabi Ayub dan juga cerita Nabi Yakub yang mana kedua nabi itu mengadukan kesedihan, penyakitnya, kegalauan dan juga kesedihannya kepada Allah. Jadi ketika kemudian kita sakit ya memang yang terpenting adalah kita harus berserah diri dan juga meminta pertolongan kepada Allah. Terus yang selanjutnya adalah ini putus asa ya ketika sakit. Jadi ada beberapa orang yang kemudian sakit itu memiliki sikap putus asa. Nah, yang disebut dengan putus asa di sini adalah putus asa kepada makhluk ya, sedangkan keluhan kepada Allah bukanlah putus asa dan juga tidak keluar dari kategori kesabaran. Jadi yang dimaksud dengan putus asa di sini adalah putus asa kepada makhluk. Jadi kalau kemudian manusia itu mengadu kepada Allah ya itu bukan termasuk kategori putus asa dan bukan pula kategori keluar dari kesabaran ya. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub ya, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi memang kalau kita kemudian mengadu kepada Allah ya itu bukan putus asa ya, tapi putus asa di sini adalah putus asa yang dimaksud putus asa itu adalah putus asa kepada makhluk dan juga putus asa kepada rahmat Allah ya. Terus yang selanjutnya ya, sehingga seorang pasien dapat membedakan antara keluhan yang diperbolehkan ya mengeluh kepada Allah dan keluhan yang tidak diperbolehkan ataupun mengeluh kepada sesama manusia. Jadi sebagai seorang pasien harus mampu membedakan antara mengeluh kepada Allah dan juga mengeluh kepada manusia. Kalau kemudian mengeluh kepada Allah itu diperbolehkan, sebagaimana Nabi Ayub dan Nabi Yakub ya yang kemudian mereka selalu mengadukan kesusahan dan kesedihan mereka kepada Allah ya. Tapi yang di sini yang tidak boleh itu adalah mengeluh kepada sesama manusia. Nah, selain mengeluh, sikap seorang mukmin yang lainnya adalah seperti terdapat dalam kitab Al-Mirqat ya, diungkapkan bahwa karunia Allah sangatlah luas sehingga orang yang tertimpa cobaan ya salah satunya adalah sakit haruslah melihat cobaan yang terjadi pada para nabi. Jadi selain apa ya istilahnya selain mengeluh tadi ya di dalam Al-Mirqat ya itu juga diungkapkan ya tentang sikap orang yang kemudian sakit ya, yaitu istilahnya apa ya
kalau kemudian kita sedang sakit ataupun kita sedang menjadi pasien, ya kita harus melihat mencontoh cobaan yang kemudian terjadi pada para nabi, dan para nabi itu bersabar, rela, bahkan menganggapnya sebagai sebuah kenikmatan. Jadi di dalam Al-Mirqat diungkapkan bahwa karunia Allah itu sangat luas sekali. Jadi kalau kemudian kita tertimpa musibah, termasuk sakit, kita harus mencontoh apa yang kemudian dilakukan oleh para nabi. Para nabi itu sabar, para nabi itu rela, para nabi itu bahkan menganggap sakit atau pencobaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Nah, kita sebagai orang mukmin harus mencontoh apa yang kemudian dilakukan oleh para nabi. Kita harus sabar, kita harus rela, dan kita harus menganggap penyakit dan juga cobaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Yang selanjutnya adalah sabar ketika sakit, Yang dimaksud bersabar ketika menghadapi musibah atau sakit adalah kesabaran dengan harapan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar sabar belaka karena amal tergantung pada niatnya. Jadi kita harus sabar mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, bukan hanya sekedar sabar tapi juga memang betul-betul berniat untuk bersabar, karena setiap amal itu tergantung pada niatnya. Terus yang selanjutnya adalah sebagaimana pasien tidak mengeluh, merasa khawatir, dan menampakkan adanya ketidakrelaan. Jadi kita itu sebagai pasien itu tidak boleh kemudian mengeluh, tidak boleh kemudian khawatir, tidak kemudian menampakkan ketidakrelaan, karena cobaan yang Allah timpakan kepada seseorang hamba di dunia bukanlah bentuk kemarahan, melainkan sebaliknya. Jadi kita harus meyakini bahwa cobaan yang Allah timpakan ataupun berikan kepada seorang hamba itu bukanlah bentuk kemarahan, melainkan sebaliknya. Hal itu merupakan perlindungan dari sesuatu yang lebih membahayakan. Jadi cobaan yang kita terima itu bukan merupakan wujud kemarahan Allah, tapi sebaliknya itu merupakan perlindungan dari sesuatu yang lebih berbahaya, ataupun perlindungan terhadap dosa ataupun peningkatan derajat. Itulah sikap mukmin waktu sakit yang perlu dicontoh oleh kita semua, khususnya bagi para pasien. Jadi kita istilahnya harus memandang cobaan itu bukan bentuk kemarahan, tapi sebaliknya, yaitu upaya menghindarkan dari bahaya, upaya menghindarkan dari dosa, ataupun upaya Allah dalam meningkatkan derajat. Jadi sebagai seorang pasien kita harus mencontoh itu semua. Terus yang selanjutnya sikap ketika sakit. Ini ada beberapa sikap ketika sakit. Yang pertama adalah berusaha atau berikhtiar agar cepat sembuh. Jadi ketika kita sedang sakit ataupun pasien itu harus senantiasa berikhtiar agar supaya cepat sembuh. Yang kedua adalah memilih pengobatan efektif sesuai dengan sunatullah. Jadi Rasulullah sudah meminta kita untuk kemudian berobat karena setiap sakit itu ada obatnya. Maka dari itu ketika seorang pasien sedang sakit, itu harapannya bisa mencari pengobatan. Terus yang selanjutnya adalah mematuhi petunjuk atau aturan dari dokter. Jadi ketika kita sedang sakit sebagai ikhtiar, sebagai upaya memilih pengobatan, kita harus mematuhi petunjuk ataupun aturan dokter, karena di sini dokter dianggap orang yang lebih paham terhadap medis ataupun kesehatan. Terus yang selanjutnya tidak putus asa dalam berikhtiar. Jadi harus senantiasa berikhtiar Terus yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah, termasuk sabar dalam menghadapi musibah dalam bentuk penyakit. Terus yang selanjutnya ikhlas menerima ketentuan Allah setelah berikhtiar dan selalu berbaik sangka terhadap Allah. Jadi ketika kemudian kita berikhtiar, kita sudah berbaik sangka Yang selanjutnya
selanjutnya adalah menerima, ikhlas menerima ketentuan Allah ya sakit itu ya, dalam bentuk sakit itu. Terus yang selanjutnya adalah orang sakit selalu dalam kondisi antara takut dan penuh pengharapan atau harap-harap cemas. Jadi kalau orang sakit itu mereka harap-harap cemas ya. Dan di sini yang disebut dengan merasa takut ya. Takut di sini itu adalah takut akan azab Allah akibat dosa yang kemudian dilakukan ya. Terus yang selanjutnya adalah mengharapkan akan rahmatnya. Jadi di sini ya takutnya itu adalah takut karena azab Allah, mengharapnya itu adalah mengharap rahmat Allah ya. Terus yang selanjutnya ya, sikap orang sakit yang selanjutnya banyak doa dan juga berzikir ya. Doa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, berzikir juga bisa mengingat Allah, karena zat yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Terus yang selanjutnya, seseorang dilarang untuk mengharapkan kematian walaupun sakitnya sangat parah. Jadi kita sebagai seorang pasien ya itu tidak boleh kemudian mengharapkan kematian walaupun sakitnya itu sangat parah. Jadi kita harus selalu berpikir positif, selalu berpikir optimis, selalu berikhtiar, selalu yakin bahwa insya Allah sakitnya akan sembuh. Terus yang selanjutnya, apabila ada kewajiban yang harus dipermainkan orang yang sakit ya, yang harus dilakukan ataupun ditunaikan orang yang sakit, hendaknya ia segera menunaikannya kepada pihak-pihaknya apabila hal itu memungkinkan baginya untuk melakukannya. Namun apabila tidak, hendaknya ia menyegerakan untuk wasiat ya mengenai hal itu ya. Ini ada beberapa salah ketik ya. Jadi ketika orang yang sedang sakit ya, itu hendaknya dia itu menunaikan kewajibannya kepada pihak-pihak yang memungkinkan ya. Kemudian apabila tidak memungkinkan, dia itu bisa berwasiat ataupun berpesan kepada keluarga ataupun saudara-saudaranya. Terus yang selanjutnya, wajib bagi orang yang sakit berwasiat untuk para kerabatnya yang bukan ahli warisnya. Jadi berwasiat kepada kerabat-kerabatnya. Ya, kalau ahli warisnya sih jelas ya, cuman kalau untuk yang kerabat itu perlu kemudian diberikan wasiat, dan dia mempunyai hak untuk wasiat dengan sepertiga hartanya dan tidak boleh lebih dari itu, dan hendaklah disaksikan oleh 2 orang muslim yang adil, dan jika tidak ada maka non muslim yang terpercaya. Jadi dalam berwasiat ya bagi para kerabatnya itu tadi tidak boleh sepertiga dari hartanya ya, dan itu harus disaksikan 2 orang muslim yang adil ataupun non muslim yang kemudian terpercaya. Terus yang selanjutnya, bagi orang yang sakit ya, sikapnya orang yang sakit itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yang keadaan hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi kita ya walaupun sedang sakit itu tidak boleh kemudian meninggalkan sholat 5 waktu, karena Rasulullah dan para sahabat ya, beliau walaupun sakit tetap mengerjakan salat ya, dan walaupun dalam keadaan perang beliau tetap salat. Jadi walaupun perang, walaupun sakit, Rasulullah, para sahabat tetap sholat ya. Dan kita sebagai umat beliau ya, sebagai beliau sebagai suri tauladan kita harus mencontohkan. Ketika mencontohnya ya, ketika sakit kita tidak boleh meninggalkan sholat. Terus yang selanjutnya adalah kesimpulan ya. Uraian tentang sikap seorang mukmin waktu sakit ya, yang tadi telah diungkapkan di atas ya, itu memberikan pedoman ya bagi pasien ataupun bagi orang yang sakit agar senantiasa bersikap positif terhadap rasa sakit yang dia dialami. Jadi dia harus senantiasa bersikap positif agar kemudian dia bisa mencari pengobatan, agar kemudian dia bisa berikhtiar, agar kemudian dia tidak mengharapkan kematian ya, tapi selalu bersikap positif ya. Diharapkan sikap positif tersebut dapat membantu kemudahan proses penyembuhan. Jadi dengan pasien itu bersikap positif ya, maka akan membantu, akan mempermudah proses penyembuhan. Terus yang selanjutnya, sikap positif seorang mukmin waktu sakit dapat dimulai dari dalam diri pasien ya. Jadi
sikap positif itu bisa dimulai dalam diri pasien. Terus yang selanjutnya juga orang-orang di sekitar, termasuk para tamu yang bermaksud menjenguk orang yang sakit. Jadi sikap positif itu bisa diawali, bisa dimulai dari pasien itu sendiri dan juga orang-orang di sekitar, termasuk orang yang menjenguk orang sakit tersebut. Ya, oleh karena itu sehingga perlu memperhatikan sikap ataupun bahasa tubuh. Jadi orang-orang di sekitarnya tadi ataupun tamu-tamu yang menjenguk tadi ya, itu perlu memperhatikan sikap ataupun bahasa tubuh ya. Yang selanjutnya perlu juga menjaga adab. Di sini menggunakan perkataan atau komunikasi yang menyenangkan ya. Jadi orang yang menjenguk orang sakit ya, itu harus dengan komunikasi ataupun perkataan yang menyenangkan ya. Terus kemudian perkataannya dapat menghibur pasien ya. Yang selanjutnya mengetahui makanan yang diperbolehkan ya, dan tidak agar pasien itu bisa menikmati. Jadi kalau kemudian kita memberikan makanan ya, kita harus mengetahui kira-kira makanan itu diperbolehkan atau tidak ya, agar supaya kalau kemudian diperbolehkan itu pasien bisa menikmati ya. Terus yang selanjutnya mengetahui waktu yang tepat. Jadi ketika kemudian itu waktunya istirahat, ketika kemudian waktunya pasien melakukan perawatan dan lain sebagainya ya, kita harus tahu ya. Oleh karena itu untuk menjenguk ya tidak mengganggu istirahat pasien dan juga lain sebagainya, yaitu adalah sikap positif ya yang bisa kemudian dilakukan oleh para kerabat ataupun orang yang menjenguk orang sakit ataupun pasien ya. Itu beberapa hal. Jadi pasien sudah tahu apa kemudian sikap-sikap positif yang kemudian harus dilakukan, yang itu adalah mencontoh dari apa yang kemudian dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul serta para sahabat. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar ya, ataupun orang yang menjenguk itu juga menanamkan sikap positif, baik itu melalui bahasa tubuh ataupun melalui adab ketika berkunjung ya. Itu beberapa hal yang kemudian bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.